Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Lestari dari Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang stakeholder perusahaan atau pemangku kepentingan perusahaan. Konsep stakeholder. Stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Ada juga prime and rate, yaitu berbagai kelompok tertentu yang tanpa dukungan mereka perusahaan akan berhenti. Rumusan stakeholder terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada the wide sense of stakeholder atau stakeholder dalam arti luas, yaitu kelompok maupun individu-individu dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan atau mereka yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan pada saat perusahaan mengejar tujuannya. Contohnya pesaing, serikat pekerja, karyawan, pelanggan, pemegang saham. Yang kedua ada the narrow sense of stakeholder atau stakeholder dalam arti sempit, yaitu perusahaan memiliki ketergantungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya kepada stakeholder ini yang terdiri dari kelompok-kelompok tertentu maupun individu-individu tertentu. Contohnya karyawan, pelanggan, pemasok, pegawai kunci, pemerintah, kreditur, dan pemegang saham. Klasifikasi pemangku kepentingan. Jones membagi stakeholder ke dalam dua kategori. Yang pertama ada inside stakeholder, yaitu terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan, serta berada di dalam organisasi perusahaan. Contohnya yaitu yang pertama ada pemegang saham, yaitu pemilik perusahaan memiliki tuntutan terbesar. Yang kedua ada manajer. Tugasnya itu bertanggung jawab, mengoordinasi sumber daya organisasi. Dan yang terakhir ada karyawan, yaitu melaksanakan tugas sesuai. Yang kedua ada outside stakeholder, yaitu orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, tetapi memiliki kepentingan terhadap keperusahaan atau dipengaruhi oleh keputusan, serta tindakan yang dilakukan perusahaan. Bisa disebut luar organisasi atau perusahaan. Contohnya yang pertama ada pelanggan, yaitu menukar uang dengan produk. Yang kedua ada pemasok atau menyediakan input berkualitas. Yang ketiga ada pemerintah, yaitu berkepentingan pada pajak dan perkembangan usaha. Yang keempat ada kreditur, menyediakan sumber daya keuangan. Yang kelima ada serikat pekerja, yaitu memperjuangkan hak pekerja. Yang keenam ada masyarakat umum, yaitu meminta perusahaan memenuhi tanggung jawab. Yang ketujuh ada media membantu promosi dan publikasi. Dan yang kedelapan ada pesaing memperhatikan strategi perusahaan. Dan yang terakhir ada pedagang, grosir atau pengecer, yaitu menyalurkan produk ke pelanggan. Kontribusi imbalan stakeholder. Yang pertama ada shareholders, yaitu memberi modal lalu mendapat dividen dan kenaikan harga saham. Yang kedua ada manajer, yaitu memberi keahlian lalu mendapat gaji, bonus, dan status. Yang ketiga ada karyawan, yaitu memberi tenaga kerja lalu mendapat upah, bonus, dan karir yang stabil. Yang keempat ada pelanggan, yaitu membeli produk lalu mendapat kualitas dan harga yang sesuai. Dan yang terakhir ada pemasok, yaitu memberi input lalu mendapat pembelian berkelanjutan. Strategi menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan masyarakat lokal. Yang pertama ada komunikasi terbuka dan keterlibatan. Yang kedua ada integrasi CSR dengan strategi bisnis. Yang ketiga ada tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang terakhir ada pengukuran dan pelaporan kinerja terintegrasi. Sebagai kesimpulan, ingatlah bahwa kekuatan perusahaan bersumber dari jaringan hubungan yang kita bina. Manajemen pemangku kepentingan yang efektif bukanlah sekedar tugas sampingan, tetapi ini adalah inti dari strategi bisnis yang cerdas dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan transparansi, komunikasi, dan penciptaan nilai bersama, kita tidak hanya meminimalisir risiko, tetapi juga membuka peluang inovasi dan pertumbuhan yang luar biasa. Saya harap wawasan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berkomitmen untuk membangun kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan dengan semua pemangku kepentingan kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Rita Lestari mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.